Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizal Imadudin, NPM saya 21131919171. Nah, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode untuk pemrosesan gambar yaitu atau pengolahan citra yaitu Convolutional Neural Network. Nah, apa itu Convolutional Neural Network? Convolutional Neural Network atau yang lebih dikenal CNN adalah salah satu metode machine learning dari pengembangan multi-layer perceptron atau MLP yang didesain untuk mengolah data dua dimensi. CNN termasuk dalam jenis deep neural network karena di dalamnya tingkat jaringan dan banyaknya diimplementasikan dalam data citra. CNN terdiri dari neuron yang memiliki weight, bias, dan activation function. Convolutional layer juga terdiri dari neuron yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi atau pixel. Nah, lalu bagaimana CNN bekerja? CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau yang disebut filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dan hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Kemudian itu ada lapisan konvolusi. Nah, karena gambar bisa sangat besar, tidak valid untuk menggunakan setiap pixel sebagai input. Faktanya tidak hanya perlu memasukkan setiap pixel, tetapi juga nilai RGB dari setiap pixel. Oleh karena itu, sebelum menerapkan jaringan saraf tradisional ke suatu gambar, lalu melakukan pemrosesan awal dan melalui serangkaian lapisan yang muncul di awal jaringan saraf untuk mengurangi menjadi masukan yang lebih kecil. Lapisan terpenting dalam lapisan ini adalah lapisan konvolusional. Seperti namanya, lapisan konvolusional ini terdiri dari blok bangunan dasar yang disebut konvolusi. Nah, menerapkan konvolusi ke sebagian kecil gambar, buat sampel nilai pixel di area itu, lalu ubah menjadi 1 pixel. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Idealnya adalah bahwa pixel dalam gambar baru menyertakan informasi tentang pixel sekitarnya untuk mencerminkan seberapa baik fitur tersebut diekspresikan di area tersebut. Konvolusi memiliki dua sifat penting yaitu size dan step size. Konvolusi berikut diterapkan pada gambar 3x3 dan langkah 1 yang memiliki ukuran 3x3 karena berjalan pada kisi 3x3 pixel. Ukuran langkahnya adalah 1 karena jarak antar daerah yang diterapkan konvolusi adalah 1. Dengan kata lain, prakonvolusi adalah 1/suku. Ini merupakan contoh perhitungannya. Nah, kemudian output konvolusi. Output dari konvolusi yang diterapkan ke input tunggal akan tetap sebagai pixel tunggal. Dan output dari konvolusi yang diterapkan ke seluruh gambar 3 dimensi akan menjadi gambar 2 dimensi. Nah, kemudian ada dua yang disebut max pooling, yaitu metode umum yang untuk melakukan ini melibatkan penggabungan maksimal. Dengan kata lain, menggunakan nilai maksimum sekelompok neuron di lapisan sebelumnya, padahal pooling layer maksimum memiliki ukuran dan lebar. Berbeda dengan lapisan konvolusional, lapisan ini diterapkan pada irisan kedalaman gambar 2 dimensi, sehingga gambar yang dihasilkan memiliki kedalaman yang sama tetapi lebar dan tinggi lebih kecil. Nah, masih di max pooling, ukuran lapisan komposit terbesar yang ditunjukkan di bawah ini adalah 2x2, sehingga menempati area masukan 2 dimensi 2x2 dan mengeluarkan masukan maksimum yang diterimanya. Ini juga memiliki 2 langkah, setiap kali Anda harus maju 2 langkah. Nah, kemudian ada yang disebut fully connected layer, yaitu jaringan neural yang terhubung sepenuhnya terdiri dari serangkaian lapisan yang terhubung sepenuhnya. Setiap ukuran keluaran bergantung pada masing-masing ukuran masukan. Sebagai ilustrasi, lapisan yang terhubung sepenuhnya direpresentasikan sebagai berikut. Nah, kemudian apa sih kelebihan metode dan kekurangan metode CNN itu? Untuk kelebihannya yaitu dapat secara otomatis mengekstraksi ciri penting dari setiap citra tanpa bantuan manusia. Kemudian, metode CNN juga lebih efisien dibandingkan metode neural network lainnya, terutama untuk memori dan kompleksitas. Nah, untuk kekurangannya, CNN itu membutuhkan banyak data latih atau citra pada masing-masing kelas pada dataset. Kemudian, proses pelatihan model trainingnya memakan waktu lama. Lalu, bisa juga terjadi overfitting, dapat terjadi dikarenakan terlalu banyak data latih, maka algoritma kehilangan kemampuan untuk menggeneralisir. Nah, kemudian ini merupakan salah satu contoh simulasi yaitu klasifikasi hewan kucing dan anjing dengan metode CNN. Nah, ini merupakan
Dataset yang akan digunakan. Tersedia dua kelas yang berbeda, yaitu hewan kucing dan anjing. Selain itu, pada dataset ini terdapat dua subfolder yang berbeda, yaitu data training dan data testing atau data validation. Nah, data training ini berguna untuk membentuk model dan matri CNN agar dapat mengenali dan mengklasifikasi sebuah objek. Dikarenakan hanya terdapat dua kelas, maka metode yang digunakan yaitu binary, dan pembuatan model menggunakan binary cross entropy. Nah, lalu ini tahapan yang pertama yaitu adalah menghubungkan Google Collaboratory dengan akun Kaggle untuk mendownload dataset menggunakan API Kaggle agar kita tidak perlu mengupload ulang dataset setiap melakukan pemrosesan model. Karena ukuran model itu bisa kadang ratusan mega sehingga sampai giga. Jadi saya rasa lebih efektif untuk mendownload melalui API. Nah, kemudian proses yang kedua yaitu melakukan ekstrak dataset yang semula berbentuk zip menjadi folder tunggal dan disimpan di folder temporary atau TMP. Nah, selain itu, import juga beberapa library yang digunakan untuk proses pembuatan model dan klasifikasi image, seperti TensorFlow, Keras, CV2, dan juga Matplotlib. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atorik dengan NPM 21131911132. Ini saya akan melanjutkan presentasi tentang metode CNN. Ya, setelah kita melakukan proses ekstrak dataset dan juga mengimport beberapa library seperti TensorFlow, Keras, Data Generator, CV2, dan Matplotlib. Selanjutnya kita akan menampilkan satu image dari masing-masing kelas ya. Yang di sebelah sini ada hewan anjing, yang sebelah ini ada hewan kucing. Tujuannya yaitu untuk menjadi salah satu data training. Setelah itu kita masuk ke proses data processing. Jadi pada bagian data processing ini setiap data training diproses dengan beberapa aturan seperti rescale gambar menjadi beberapa pixel, zoom range, shear image, dan horizontal flip. Juga menentukan lokasi directory training set dengan beberapa aturan seperti mengubah resolusi gambar menjadi 64x64. Lalu kelas mode diubah menjadi binary karena hanya mengklasifikasikan dua kategori, yaitu kucing dan anjing. Selanjutnya kita masuk ke preprocessing test set ya. Pada proses ini hampir sama dengan proses sebelumnya. Yang berbeda hanyalah data yang digunakan jika sebelumnya data training, maka yang ini adalah data test atau data validation. Pada proses ini membuat metode CNN menggunakan library TensorFlow atau Keras yang sebelumnya sudah diimport dengan menggunakan activation ReLU atau Reactivate Linear Unit dengan input gambarnya resolusi 64 pixel. Selanjutnya kita masuk ke proses create CNN method yaitu pooling dan juga secondary layer. Masih proses pembuatan metode CNN, namun kali ini dengan layer dengan pooling yang berfungsi untuk mereduksi input secara spesial dengan operasi down sampling. Umumnya metode pooling adalah max pooling seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Rijal. Create CNN method flattening. Kali ini kita masuk ke proses yang dilakukan adalah layer flattening, yaitu merubah dari matriks yang ada di pooling layer menjadi satu kolom saja atau vektor tunggal yang nantinya akan menjadi bagian dari input layer. Selanjutnya kita masuk ke bagian full connection. Masih metode CNN pada layer ini biasanya digunakan dalam penerapan multi layer perfection dan bertujuan untuk melakukan transformasi pada dimensi data agar dapat diklasifikasikan secara linear. Pada bagian ini, proses terakhir yang dilakukan pada metode CNN adalah membuat layer output dengan activation sigmoid karena pada layer sebelumnya kita menggunakan kelas binary.
Apabila dataset yang digunakan memiliki lebih dari 2 kelas, maka aktivitas yang digunakan adalah softmax. Nah, ketika kita meng-create ini, kita akan dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu 25 tahapan percobaan yang setiap prosesnya mengklasifikasikan meningkatkan akurasi untuk klasifikasi gambar. Apabila proses ini sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke bagian membuat plot grafiknya agar ditampilkan grafiknya dan lebih mudah untuk dibaca. Contoh plot grafik terlihat akurasi model mencapai 90%. Apabila mencapai 90%, kemungkinannya itu akurasinya sangat berhasil dan ya sangat berhasil. Selanjutnya pada proses ini kita membutuhkan beberapa library untuk mengupload file yang akan diklasifikasikan. Lalu model akan membuat prediksi antara hewan kucing dan hewan anjing sesuai gambar yang diinput. Selanjutnya saya akan mencontohkan simulasinya ya. Sini saya menggunakan Google Colab. Sebelumnya kita masuk ke file, yaitu masuk ke konten dan kita import Kaggle JSON-nya. Setelah itu kita run all. Apabila di run all, kita akan melakukan proses-proses yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk bagian train channel model ini, apabila akurasinya dimulai dari angka terendah dan menuju angka yang terbesar, kemungkinan akan berhasil. Apabila akurasi dari yang terbesar dan semakin besar, entah mengapa ketika kita menginput gambarnya, hasilnya akan gagal terus. Jadi alangkah baiknya akurasinya dari bawah ke atas. Ini plot grafiknya bisa kita lihat. Training dan validation saling bertabrakan. Making prediction output. Oke. Kali ini kita choose file untuk mengetes kali ini saya akan menggunakan hewan anjing. Apakah akan terprediksi sebagai anjing atau kucing? Seperti yang kita lihat, pada proses ini hewan ini terprediksi sebagai hewan anjing ya. Kita coba lagi selanjutnya ke kucing. Ya, seperti yang kita lihat, prediksinya berhasil ya. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.